Di saat pelajaran berlangsung, Donhyuk menuliskan sebuah pesan untuk Chan-hong, di mana sepulang sekolah, Donhyuk ingin mengajak Chan-hong untuk pergi ke suatu tempat. Di sini hidup Chan-hong semakin sial karena harus berurusan dengan Donhyuk yang terkenal sangat kuat. Di saat pulang sekolah, Chan-hong mencoba menghindari ajakan dari Donhyuk dengan cara mengikuti tambahan pelajaran dari Pak Taejung. Namun di waktu bersamaan, guru Taejung mengajak Sayun untuk ikut bergabung. Sontak Chan-hong merasa canggung dan membatalkan untuk ikut tambahan pelajaran guru Taejung. Hingga akhirnya dirinya pun memilih untuk ikut ajakan Donhyuk. Singkat cerita, Chan-hong mengikuti Donhyuk yang pergi ke lorong gang sempit. Di sini Chan-hong merasa sedikit ketakutan dan sahabatnya juga mengkhawatirkan Chan-hong. Namun kenyataannya Chan-hong diajak ke rumah Donhyuk. Di rumah tersebut, Donhyuk tinggal sendirian. Saat berada di dalam rumah Donhyuk, Chan-hong melihat foto Seo-jung bersama dengan Donhyuk dan juga ada tulisan seperti karyanya Seo-jung. Kemudian Donhyuk mulai menginterogasi Chan-hong untuk menceritakan awal mula mengetahui perkataan Seo-jung. Di sini Chan-hong pun akhirnya menjelaskan jika saat di taman sekolah, Chan-hong mencari ponselnya yang disembunyikan oleh Kyung-po. Kemudian dirinya tak sengaja melihat Seo-jung yang berjalan dengan sepatu yang kotor dan wajah yang muram. Saat itu dia membawa ponsel berwarna merah muda beserta gantungan Iron Man kecil. Setelahnya Chan-hong tak begitu mengingatnya karena setelah beberapa waktu dirinya mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu, Donhyuk semakin penasaran karena di saat kejadian itu ponsel Seo-jung menghilang. Namun mereka tak menyadari jika selama ini ponsel Seo-jung disimpan oleh sahabatnya yaitu Seyun. Kemudian Donhyuk menjelaskan sebuah fakta jika setelah kepergian Seo-jung, dirinya menggali informasi tentang tersebarnya video Seo-jung. Karena sebelum kepergian Seo-jung, telah beredar rumor video tentang Seo-jung yang bersama seorang pria. Dan di sini dirinya menemukan sebuah informasi di mana dalam video Seo-jung terlihat pelaku mempunyai ciri khas yaitu tato kartu Joker di pergelangan kakinya. Setelah menjelaskan itu semua, Donhyuk membuat kontrak atau kesepakatan dengan Chan-hong di mana dirinya akan melindungi Chan-hong dan Seyun dari Dayung. Karena menurutnya Dayung tak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan Seyun. Namun dengan imbalan, Chan-hong harus ikut membantunya untuk membalas dendam atas kepergian Seo-jung. Akan tetapi di sini Chan-hong belum setuju dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, terlihat Seyun dalam kamarnya. Dirinya ingin menghubungi Chan-hong, namun tak jadi melakukannya. Kemudian dirinya mengingat masa lalu saat bersama Seo-jung sebelum kepergiannya, di mana Seo-jung ingin membangun rasa kepercayaan dirinya terhadap Seyun atas rumor yang beredar. Namun di sini Seyun hanya terdiam dan tidak menanggapinya. Hingga akhirnya hal buruk pun terjadi. Dan sekarang Seyun merahasiakan hal itu. Di malam itu Seyun merasakan penyesalan yang mendalam terhadap Seo-jung. Kemudian dari luar kamar Seyun terlihat Chan-hong yang mendatangi kamarnya. Kedatangannya di sana untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari. Namun dirinya tak berani melakukan hal itu karena sikap pecundangnya. Dan hal itu membuat Seyun semakin menjauh. Selang beberapa waktu, terdengar suara dari ponsel Seo-jung yang berada di dalam kotak. Kemudian Seyun yang penasaran segera membuka kotak tersebut. Di saat melihat ponsel Seo-jung, terdapat sebuah pesan yang berisikan sebuah link website kencan online. Kemudian dengan cerobohnya, dirinya malah menekan link web itu. Dan benar saja, itu semua adalah jebakan dari Mama yang kita sudah ketahui sedang mencari keberadaan ponsel milik Seo-jung. Kemudian Mama memberikan informasi kepada anak buahnya jika keberadaan ponsel tersebut berada di tangan siswi SMA Jail. Di keesokan harinya, Chan-hong masih dirudung oleh preman sekolah dan Donhyuk hanya terdiam melihatnya. 무기력하다. Selang beberapa waktu, Chan-hong menceritakan tentang kejadiannya bersama dengan Donhyuk pada sahabatnya. Dirinya masih bimbang dengan tawaran kontrak dari Donhyuk. Di sini sahabatnya memberi saran untuk menyetujui tawaran tersebut. Selang beberapa waktu, mereka bertemu dengan Seyun bersama temannya yang bernama Mira. Chan-hong masih berpura-pura cuek terhadap Seyun, namun berbeda dengan sahabatnya Kyung-po yang mencoba menggoda Mira. Karena diketahui Kyung-po sangat menyukai Mira.
Singkat cerita, Kyungpo yang penasaran dengan ponsel Seojung mencoba mencarinya dengan Chan Hong. Namun hal itu diketahui oleh Don Hyuk. Di sini Kyungpo mengatakan jika dirinya penasaran dengan ponsel Seojung. Di malam harinya, anak buah Mama mencari informasi dengan mengumpulkan para preman dari SMA Jail dan salah satunya adalah Dayung. Di sini anak buah Mama memberi sebuah daftar siswi dari SMA Jail yang memegang ponsel berwarna merah muda milik Seojung, di mana salah satu siswi tersebut adalah Seyun. Di keesokan harinya, terlihat Seyun sedang mengobrol dengan Mira. Di sini Seyun menanyakan kepada Mira, di mana sebelum kepergian Seojung, Mira juga diberi pesan terakhir dari Seojung dan rumor kencan online. Mendengar hal itu, Mira terlihat gugup di saat membahas tentang Seojung, karena diketahui jika mereka bertiga merupakan sahabat sejati. Namun semenjak kejadian yang menimpa Seojung, Mira menutup diri untuk tak membahas masalah Seojung. Kemudian Seyun ingin menceritakan tentang ponsel Seojung kepada Mira. Namun dia tak jadi melakukannya, karena Mira mendapatkan pesan dan pergi meninggalkan Seyun. Selang beberapa waktu, Seyun bertemu dengan Dayung. Di sini Seyun terlihat cuek dan tak suka dengan Dayung. Kemudian dia pun langsung pergi meninggalkannya. Namun Dayung sempat mengatakan jika Seyun menyimpan ponsel berwarna merah muda. Mendengar hal itu, sontak Seyun pun terkejut. Dayung memaksa Seyun untuk memberikan ponselnya. Di sisi lain, Chan Hong melihat kejadian tersebut. Terlihat Chan Hong yang ingin menolong Seyun, namun dirinya masih takut. Akan tetapi dirinya juga tak sanggup di saat melihat gadis pujaannya diperlakukan seperti itu. Kemudian Chan Hong menelpon Don Hyuk, di mana dirinya menerima tawaran kontrak tempo hari. Dirinya menyuruh Don Hyuk untuk datang membantunya. Kemudian Chan Hong mengumpulkan keberaniannya untuk melawan Dayung. Namun di sini Dayung belum tumbang dan balik menghajar Chan Hong. Hingga akhirnya Don Hyuk datang mengejar Dayung. Setelah kejadian itu, Chan Hong merasa percaya diri dan Seyun berterima kasih kepada Chan Hong. Di sini hubungan mereka sudah mulai akur kembali dan Chan Hong memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Seyun. Dan ternyata Seyun juga menyukai Chan Hong. Semenjak hari itu mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Hari-hari yang dilalui mereka terlihat bahagia. Dan Chan Hong meminta maaf atas kejadian Seyun yang diperkenalkan dengan Dayung. Namun di sini Seyun mengatakan jika di malam itu dia tak begitu menghiraukan keberadaan Dayung. Hingga di hari berikutnya, Seyun mulai menceritakan rahasianya kepada Chan Hong, di mana Seyun ingin menunjukkan ponsel Seojung kepada Chan Hong. Karena di waktu itu, Seojung meletakkan ponselnya di loker Seyun sebelum peristiwa naas menimpanya. Sontak hal itu membuat Chan Hong terkejut. Kemudian dirinya menyarankan untuk menyerahkan ponsel tersebut kepada Chan Hong. Dia menyarankan itu karena tak ingin Seyun dalam bahaya. Seyun juga menambahkan jika dirinya mengetahui tentang hasil karya dari Chan Hong diambil dari kata-kata Seojung. Selang beberapa waktu, Chan Hong memanggil Kyungpo ke rumahnya. Di sini dirinya menceritakan tentang ponsel tersebut, di mana Chan Hong tak ingin Seyun ikut terlibat dan berencana tak memberitahukan Don Hyuk tentang ponsel tersebut. Kemudian dengan kecerdikan Kyungpo, mereka memutuskan untuk mencari informasi di dalam ponsel tersebut. Dimulai dengan meretas akun sosial media Seojung. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sosok pria yang terakhir mengirim pesan kepada Seojung. Di keesokan harinya, Chan Hong berpura-pura kepada Don Hyuk jika dirinya mengingat sedikit informasi tentang Seojung. Namun di sini Chan Hong masih merahasiakan masalah ponsel tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke sebuah kampus untuk mencari pria yang dekat dengan Seojung. Hingga malam hari menjelang, akhirnya mereka berhasil menemui pria tersebut di lapangan olahraga. Sontak hal itu membuat Don Hyuk berlari dan langsung mengejarnya. Kemudian Don Hyuk membuka pergelangan kakinya, namun di sini tak ditemukan tato Joker. Semua mahasiswa yang melihat pertarungan tersebut langsung mengejar mereka bertiga. Kemudian di saat berlari untuk kabur, Chan Hong dan Don Hyuk berhasil tertangkap dan Kyungpo berhasil untuk kabur.
Namun sialnya ponsel milik Seojung terjatuh dan diketahui oleh Donhyuk. Di sisi lain, Mira mendapat pesan dari sebuah grup yang bernama Mitra, di mana pesan tersebut menyatakan jika Mira adalah pelaku atas peristiwa yang menimpa Seojung. Sontak Mira yang mendengar itu pun langsung cemas ketakutan. Hari pun berlalu, Sayun berjalan sendiri untuk pulang ke rumah. Namun di belakangnya terlihat 3 pria yang sedang mengikutinya. Kemudian kita kembali ke cerita sebelum hari itu terjadi, di mana setelah Donhyuk mengetahui ponsel yang dibawa oleh Chan-hong, dirinya sedikit kesal dengan Chan-hong karena merasa dibohonginya. Kemudian Chan-hong menjelaskan jika Seojung meletakkan ponselnya di lokernya Seyun. Dan Chan-hong meminta ponsel tersebut kepada Seyun karena dirinya tak ingin Seyun dalam bahaya. Di keesokan harinya saat di sekolah, Donhyuk memberikan kertas kepada Chan-hong yang dimana isi kertas itu merupakan postingan Seojung dari sebuah web kencan online, dan kejadian tersebut merupakan kesalahan dari Donhyuk, di mana dirinya tak mencari tahu tentang kebenaran rumor Seojung semasa hidupnya. Di sore harinya, Chan-hong dipanggil guru Taejung. Saat berada di ruang guru, tiba-tiba Chan-hong diberi tulisan puisi karya Seojung. Karena menurut guru Taejung, karya tersebut hampir sama dengan karya tulisan dari Chan-hong. Kemudian guru Taejung memberikan pada Chan-hong untuk dipelajarinya. Hingga malam hari menjelang, terlihat Chan-hong mulai membaca karya puisi dari Seojung. Kemudian Chan-hong merasa ada yang janggal dengan karyanya, di mana pemakaian diksi sedikit berbeda dengan postingan Seojung yang diunggah di situs web kencan online. Dan ada satu karyanya yang ditunjukkan untuk Donhyuk. Selang beberapa waktu, Donhyuk membaca puisi tersebut. Rasa penyesalan yang membuatnya menangis di malam itu. Di keesokan harinya, terlihat Donhyuk dan Chan-hong yang merencanakan sesuatu, di mana dimulai mengambil tugas puisi para murid di ruang guru, karena Chan-hong menganggap pelaku yang menyebabkan Seojung bundir merupakan salah satu murid di sekolah ini. Di saat aksinya dimulai, mereka berdua dibantu oleh Kyungpo untuk mengalihkan perhatian guru Taejung. Hingga akhirnya mereka bertiga berhasil membawa berkas tersebut. Di malam harinya, mereka sibuk mencari persamaan tulisan tersebut. Namun di sini Chan-hong melihat karya Mira yang sedikit ada persamaan dengan diksi yang ada di postingan Seojung. Chan-hong pun masih belum yakin akan hal itu dan merahasiakan pada mereka berdua. Mira.